Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhayo. Perkenalkan, saya Komang Deadi Irmawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Riau. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan menampilkan rekaman praktek pembelajaran UKIN yang dilaksanakan secara luring dengan siswa kelas 10 PH5 SMK Negeri 1 Kuta Selatan dengan materi barisan geometri. Untuk itu, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, silakan duduk dulu. Selamat pagi ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, silakan ketua kelas. Kita mulai hari ini dengan berdoa sebelum memulai kegiatan. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Cynthia. Kita mau cek berapa orang yang tidak hadir hari ini. Oh, nihil. Berarti kehadiran hari ini adalah 100% ya. Oke, bagus. Nah, karena kehadiran kita sudah 100%, tetapi Pak ingin semangat kalian juga ikut 100%. Ya, mari berdiri terlebih dahulu seperti biasa. Ya. Smekson? Bisa. Smekson? Bisa. Peradalan? Bisa. Oke, bagus sekali. Silakan duduk. Setelah kita mempelajari materi kemarin, kita sekarang kan mempelajari materi baru lagi. Materi baru ini juga pernah kalian dapatin sebelumnya waktu di SMP. Ya, masih kok terkait dengan barisan dan deret. Apa materi itu? Materi itu adalah yang kita lihat sekarang. Materinya adalah Zen. Oke. Yaitu materi barisan geometri. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, kita mulai aja dari covernya. Kalian perhatikan ini apa kira-kira ya? Hama, bakteri, virus. Ya, amuba bisa. Ya, amuba itu sifatnya mengubah diri dari 1 menjadi 2 dan semakin banyak. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan lanjutkan ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu supaya kalian tahu kemana arah kita nanti. Yaitu yang pertama, yaitu mengidentifikasi pola barisan bilangan geometri dengan tepat. Jadi polanya kalian terlebih dahulu harus tahu bagaimana sih pola barisan geometri. Apa sih yang membedakan barisan geometri dengan barisan yang sebelumnya yaitu aritmatika. Kemudian yang kedua, menentukan rumus suku N barisan geometri dengan benar. Jadi setelah kalian tahu pola, maka kalian harus wajib tahu rumus yang akan terjadi di dalam pola tersebut. Ya, kita akan kembali berhubungan dengan rumus-rumus. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai dari suku N barisan geometri dengan benar. Sama halnya ketika kita mencari barisan aritmatika yang kemarin, ya kan? Jadi barisan aritmatika mencari apa, deret mencari apa, ntar kita akan bahas. Ya. Kemudian yang paling penting di sini dari 1, 2, 3 dan yang terakhir inilah yang paling penting yang keempat. Karena ini akan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kalian, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual dari barisan geometri dengan benar secara mandiri atau melalui berdiskusi kelompok. Jadi di sini segitu dulu penjelasan Pak mengenai tujuan pembelajaran. Sampai sejauh ini adakah pertanyaan terkait dengan tujuan pembelajaran yang Pak jelaskan tadi? Ya. Lanjutkan ke
materi kita berikutnya, yaitu materi apersepsi. Ya, kalian udah tahu kan materi apersepsi itu apa saja. Jadi yang pertama, apa saja rumus barisan dan deret aritmatika? Oke. Adakah dari di antara kalian yang masih ingat bagaimana sih rumus dari barisan dan deret aritmatika yang sudah kita pelajari sebelumnya? Oke, silakan angkat tangan. Pak Tunjuk, oke. Joshua, oke Joshua, coba jelaskan. Joshua? Oke, ya bagus sekali. Beri aplaus dulu buat Joshua ya. Oke, bagus. Kalau kalian udah paham semuanya, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari apersepsi, yaitu sebutkan sifat-sifat dari pangkat. Siapa yang ingin menjawab? Ini udah pernah kita bahas di materi semester 1 paling awal sekali. Oke, Adit coba ya. Yang lainnya sekalian Adit menulis, kalian perhatikan apakah ada kesalahan atau kekurangan yang dibuat sama Adit ya. Oke, keren, bagus. Ya, silakan duduk. Beri aplaus juga buat Adit ya. Ya, karena dia ada perkalian pangkat dengan bilangan pokoknya sama, maka jika dia kali, maka pangkatnya menjadi tambah. Kemudian jika dia bagi, maka pangkatnya menjadi kurang. Ya. Dan jika ada kurung seperti ini, ada di dalam kurung dan di luar kurung, maka pangkatnya menjadi kali. Ya, A kali M pangkat N pangkatnya ya. Kemudian jika pangkat 0, maka dia akan sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Kemudian jika A pangkat min M, pangkat negatif akan menjadi positif jika dia dibawa ke bawah. Ya, maka dia akan menjadi pecahan per ya menyebutnya. Sampai sejauh itu sudah ingat dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Sudah? Nah, inilah yang akan menjadi basic kalian nanti untuk mempelajari materi barisan geometri, sangat penting sekali. Dan yang lagi satu, apa yang dimaksud dengan perbandingan? Silakan angkat tangan. Bagi yang bisa siapa? Oke, Berlinda, silakan berdiri dari tempat duduk aja. Perbandingan adalah suatu proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Oke, bagus sekali Berlinda. Silakan duduk. Yaitu membandingkan dua bilangan, jangan satu. Kalau membandingkan satu bilangan nggak boleh dikatakan perbandingan. Dia minimal ada dua bilangan baru bisa dibandingkan. Sampai sejauh itu sudah paham? Sudah paham? Oke, bagus. Maka kalau kalian sudah paham, Pak bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan melihat barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sih penerapannya. Sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap puluhan tahun pengabdian karyawannya, Pak Jono mendapatkan uang pensiun di akhir masa tugasnya. Nominalnya lumayan, 100 juta rupiah. Agar mendapatkan bunga, ia berencana menyimpan uang ini di salah satu bank swasta selama 5 tahun. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi Pak Jono, karena bunga yang bisa ia dapatkan adalah 10% per tahun. Mari kita hitung bersama. Pak Jono menabungkan semua uang pensiunnya di bank. Dengan bunga 10%, maka di tahun-tahun berikutnya uang itu akan bertambah menjadi 110% dari tahun sebelumnya. Ingat,
bahwa 110% artinya adalah 110/100, yaitu 1,1. Jika awal mula modalnya 100 juta rupiah, maka setelah 1 tahun modalnya menjadi 100 juta dikali 1,1, hasilnya 110 juta rupiah. Setelah 2 tahun, kita kalikan lagi modal yang ada dengan 1,1, sehingga menjadi 121 juta rupiah. Kita lakukan perhitungan ini secara terus-menerus sampai mendapatkan besarnya modal setelah 5 tahun. Tentu saja sangat merepotkan menghitungnya berkali-kali. Oke, nah itu yang sudah kalian perhatikan. Dan jadi itu yang dimaksud dalam kehidupan sehari-hari yang sangat berhubungan dengan materi barisan geometri. Salah satunya adalah yang paling sering kalian lakukan dari kecil, yaitu dengan menabung. Di sini sudah disampaikan oleh Pak Jono, ya, bahwa dia menabung setelah pensiun. Ya, kenapa waktu pensiun? Karena waktu itu dia mendapatkan uang yang paling banyak, besarannya yaitu 100 juta rupiah. Mudah-mudahan kalian suatu saat nanti bisa seperti itu, ya. Dan penyimpanannya harus juga tepat, itu salah satunya dengan menabung. Ya, sudah melihat tadi kan itu namanya bunga majemuk. Ya, jadi semakin banyak tabungan yang kalian isi tiap bulannya ditambah dengan bunga, nanti akan berbunga lagi. Nah, itulah keuntungan kita nanti dalam perhitungan bunga majemuk. Nah, inilah salah satu kaitan barisan geometri. Jadi kalau sistem matematika kalian lemah, ya udah, kalian tidak akan bisa menambah mengenai sistem menabung nanti. Paham itu ya? Jadi sebelum kalian masuk ke LKPD, alangkah pentingnya Pak menyampaikan dulu apa saja sih sikap yang perlu Pak nilai nanti dalam kegiatan kelompok nanti, baik itu kegiatan kelompok ataupun individu kalian. Yaitu pilihan sikap yang akan Pak nilai paling penting. Yang pertama adalah disiplin kalian, kemudian yaitu kreativitas kalian dalam mengerjakan LKPD tersebut, kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab kalian. Dan yang paling terakhir, yang jelas adalah bagaimana kalian bekerja sama dalam kelompok. Jadi silakan kalian nanti bekerja di kelompok secara maksimal sesuai dengan penilaian sikap yang Pak sampaikan di sini. Sudah paham segitu? Sudah paham? Sudah ya. Jadi setelah ini kita akan masuk ke materi LKPD. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi LKPD, alangkah bagusnya kalian kembali ke kelompok kalian masing-masing. Bagikan LKPD buat kelompok kalian masing-masing. Oke, kita akan bagikan secara kita perhatikan dulu permasalahan diskusi LKPD ini, permasalahannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini kan sudah jelas di sini ada suatu daun. Dan di dalamnya itu ada yang warna putih-putih itu adalah suatu hama. Ya, dalam hama itu dia akan menggerogoti daun sehingga merugikan para petani. Nah, dalam permasalahan ini kalian harus menemukan apa sih solusinya dan bagaimana untuk menemukan seberapa banyak sih hama yang harus kita basmi nanti. Nah, kita lihat permasalahannya. Di suatu lahan pertanian berkembang suatu hama baru. Pada saat itu, petani menemukan 2 hama pada satu daun. Awalnya ada 2. Kemudian pada hari kedua pengamatan terdapat 6 hama, semakin banyak lagi dari 2 menjadi 6. Kemudian hari ketiga mencapai 18 hama, semakin banyak tiap harinya. Nah, untuk membasmi hama dengan obat pembasmi hama harus mengetahui laju pertumbuhan hama supaya dapat melakukan penyempurnaan komposisi yang pas. Obat pembasmi hama yang dibutuhkan masih dalam pemesanan. Jika obat tersebut datang dalam waktu 10 hari dari pemesanan dan pemesanan dilakukan pada hari kelima setelah ditemukannya hama, barulah petani menemukan jumlah hama yang terdapat pada hari ke-15. Nah, tugas kalian sekarang adalah menentukan berapa sih banyak hamanya saat hari yang ke-15. Silakan diskusi kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Pak kasih waktu ya kurang lebih 20 menit dimulai dari sekarang. Ya.
ujian ini kalian bebas mencari sumber informasi baik dari internet ataupun dari buku paket yang ada di atas meja kalian. Silakan dicari informasi sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan LKPD. Ya, selamat mengerjakan. Ya. Yang sekarang. Ya. Tabel yang mana? Coba lihat tabelnya. Mungkin Pak dari tabel yang ini. Nah, di UN ini kalau dia U15 kalian dapat apa tadi? Coba lihat. U15 itu berarti berapa ini? 9 juta 938. Aturan perkaliannya. Nah, ini kan udah sama dengan ini, udah pasti kan? Ini yang penting. Jadi kalau di sini U15, maka di sini 2 dikali 3 pangkat. Kalau tadi U6, di sini 2 kali 3 pangkat. Ah, udah jelas kan? Berarti kalau di sini UN, nah ini nggak usah dibuat ini. Ini sama dengan UN juga, itu jadi anggap ya. UN juga. Ini UN sama dengan A, ya kan? Dikali 3 itu apa? N, berarti kan A dikali N pangkat berapa? Kalau di sini N berarti di sini ini 15, ini jadi 14. Kalau di sini N, di sini N bagus, N kurang 1. Wah, itu udah jadinya. Ya. Jadi sudah. Jadi kalau langkah 3 ini hampir sama dengan langkah tadi, cuma dia ke samping ya. Yang tadi kan menurun. U1 nya A kali R, berarti dari U1 ketemu rumus. Jadi kalau 1 pangkatnya 0 kan, 2 pangkatnya 1, 3 pangkatnya 4 pangkatnya 3, 15 pangkatnya 14. Itu menandakan pangkatnya selalu dikurangi 1, sehingga terjadi perkalian A kali R pangkat R min 1. Benar lah. Berarti ini dikosongin. Nah, ini nggak dikosongin. UN itu sama artinya dengan suku yang terakhir. Nilai suku terakhir. Berarti UN di sini juga di sini ya samain dia N, sehingga terjadilah rumus UN sama dengan apa yang kamu buat nanti. Itu kesimpulannya nanti. Ya, paham itu Nadia? Paham? Oke, lanjutkan ya. Jadi karena waktu udah habis, silakan kalian kirim hasil tugas kelompok kalian ke WA. Tapi kalau nggak salah tadi setelah perhatikan, kayaknya ada beberapa kelompok yang sudah mengirimkan melalui WA ya. Kelompok 2 ada, 6 ada, 5 ya, hampir semua ya. Nah oke, setelah ini kita akan bahas lagi saling diskusi kelompok, bagaimana kelompok A, kelompok B saling tanya jawab. Jika terjadi permasalahan silakan angkat tangan. Ya, oke. Adakah yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Silakan angkat tangan. Waktunya Erika. Oke, coba Erika. Silakan maju ke depan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rika dari kelas 3. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang batasan geometri. Dari pertama kita menemukan sejumlah halaman, yaitu dengan aturan perkalian 2 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 0. Lalu di hari kedua kita menemukan 6 halaman dengan aturan perkalian 2 dikali 3 pangkat 1. Hingga seterusnya sampai kita menemukan di hari ke-15, yaitu kita menemukan sejumlah halaman yaitu 9.565.938 dengan aturan perkalian yaitu 2 dikali 3 pangkat 14. Lalu langkah kedua, kita di sini mencari perbandingannya. Jadi dari perbandingan yang kita dapat dari masalah tersebut adalah
3:1 dengan cara yaitu suku kedua dibagi dengan suku pertama, yaitu 6/2 sama dengan 18/6 sama dengan 54/18 sama dengan 3/1 yaitu 3. Lalu di langkah ketiga, perbandingan yang sudah dicari pada langkah kedua disebut juga dengan rasio pada barisan dan deret geometri dan dilambangkan dengan R. Itu suku ketiga A dikali R pangkat 2 dengan 18 hingga seterusnya mencapai suku terakhir yaitu suku N yaitu suku 15 dengan hasil 9.565.938. Lalu di langkah keempat kita menemukan rasio barisan geometri itu atau R itu adalah 3. Lalu suku pertama pada barisan geometri itu adalah 2. Lalu di bagian rumusnya kita menemukan rumus A dikali R pangkat N kurang 1. Ya. Oke. Dari yang saya kerjakan tadi itu ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, sudah semuanya paham berarti ya? Ya. Oke, bagus sekali Rika, silakan duduk, beri kelas untuk berikutnya. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Adakah yang ingin maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya? Silakan angkat tangan. Oke, Denis silakan maju ke depan. Oke, apa yang dikerjakan sama Denis ini itu adalah langkah sistematisnya. Ya, kalau yang tadi itu langkah sesuai tabelnya ya. Nah, sekarang bagaimana sih pengerjaan realitanya dalam menerapkan menggunakan rumus barisan geometri? Sudah? Coba jelasin dulu Denis. Jadi U15 sama dengan A kali R pangkat N sama dengan 2 kali 3 sama dengan pangkat 15. Hasilnya 28.697.814. Oke, segitu ya. Ya. Lumayan banyak sekali ya namanya ya. Sudah. Ya, banyak sekali. Ya, oke. Bagus Denis, silakan duduk. Beri aplaus lagi buat Denis ya. Adakah yang memiliki pendapat berbeda dengan jawabannya ini? Silakan. Oh, lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Oke, Pak tunjuk dulu mungkin. Devi ya. Coba dulu. Mungkin ada perbedaan ya. Apa perbedaan di sana? Perbedaan di rumus. Nah, ini Pak senang lihatnya kalau gini. Ada interaksi yang maksimal. Rumus yang ditulis dari sekolah menambahkan yang satu. Rumus yang benar adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Oke. Jadi U15 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 15 kurang 1 sama dengan 9.665.938. Oke. Ya. Sampai segitu ada 2 jawaban ternyata ya. Bagus sekali Devi. Silakan duduk angkat tangan. Menurut Joshua, yang mana menurut kamu yang benar? Yang dijawab sama Devi. Yang di kanan apa yang di kiri? Kanan. Yang di kanan dijawab yang Devi tadi ya. Kemudian Pak kembalikan lagi pertanyaannya ke Denis. Denis, menurut kamu bagaimana pendapatmu dengan jawabanmu sendiri? Salah Pak, Kesalahannya tadi di mana? di rumus. Benar, di rumus. Berarti kamu udah tahu ya kesalahannya ya. Nah, itulah yang menilai diri sendiri dulu ya. Jadi kalau udah tahu salahnya di mana, yaitu di rumus ya. Tadi kan Denis buatnya A kali R pangkat N ya. Di sini juga lagi satu Pak tekankan, R-nya tidak boleh huruf besar. Ya, harus huruf kecil yaitu N kecil. Ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A kali R pangkat N 1. Oke, bagus sekali. Beri aplaus dulu buat teman-teman kalian. Nah, sampai sejauh ini sudah paham nggak dengan barisan geometri? Sudah ya? Oke, karena kalian sudah tidak ada masalah lagi dengan apa yang sudah kalian kerjakan, maka mari kita lanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu ya seperti biasa kan, kalian tahu ya, yaitu di ayo berlatih.
sekarang kita lanjut. Siapa yang ingin maju mengenai menjawab kegiatan Ayo Berakhir? Silakan. Siapa? Gini aja. Oke, coba Nadia ya, Nadia. Di U2 R pangkat 1 itu didapatkan dari R 2 dikurangi 1, sama seperti rumus yang sudah dijelaskan oleh Erika tadi. Lanjut, maka U4 per U2 sama dengan AR pangkat 3 per AR pangkat 1. A-nya dicoret menghasilkan 3, 5 per 9. Maka R adalah 4 per 3. Substitusi R sama dengan 4 per 3 ke U2. A sama dengan 2 kali 3 per 4 menghasilkan 6 per 4, lalu disederhanakan menjadi 3 per 2. Hasilnya 3 per 2. Oke, bagus sekali. Beri aplaus lagi buat Nadia. Ya, bagus. Ini hasilnya dari apa yang dibuat oleh Nadia. Ya. Jadi di sana didapatkan kita mencari A di sini ya. Biasanya kita mencari suku, dibalik lagi di soal tersebut, balik mencari A-nya, tetapi suku udah diketahui. Ya, suku udah diketahui. Oke, bagus sekali Nadia. Apakah ada dari kelompok lain menanggapi dari jawabannya Nadia? Apakah ini salah atau mungkin ada yang memiliki jawaban yang berbeda dengan cara yang lain? Apa? Oh, Bayu. Ya. Gimana, ada punya jawaban? Ini salah atau sama? Kalau untuk caranya saya berbeda, tapi untuk hasilnya sama. Hasilnya sama, caranya Beda. Oh, ini yang Pak cari. Oke, coba. Silakan dijelaskan. Oke, silakan jelaskan Bayu. Jadi yang saya ketahui dari ini, diketahui kan U2 sama dengan 2 cm. Untuk U4 nya berarti 3, 5 per 9 cm. Jadi tinggi tanaman pada hari kedua adalah 2 cm. Maka kita dapat rasionya UN sama dengan AR N-1. Jadi UN diubah menjadi 2 sama dengan AR 2 min 1. R sama dengan 2 per A. Jadi gimana dapat 3 per 2? Kan teman-teman sudah tahu, jadi dikali habis itu ditambah di atasnya. Jadi 39 kali 2 27 tambah 5 kan 32 per 9 sama dengan AR angka 3. Bagi sama-sama bagi 2 artinya 3 per 2. Sekian dari cara saya. Oke, segitu. Jadi jawabannya sama ya, yaitu A sama-sama 3 per 2. Oke, nggak masalah. Silakan duduk Bayu. Bagus sekali, beri aplaus buat Bayu. Di Ayo Berakhir itu sebenarnya soal yang open ended problem. Jadi pengerjaannya solusi tidak hanya satu. Ya, ini apa harapkan. Jadi jawaban dari Bayu dan Nadia, keduanya hasil yang sama dan jawabannya itu sama-sama benar ya, tetapi perbedaannya di langkah. Kalau kita lihat apa yang dikerjakan Bayu memulai pekerjaannya itu dengan substitusi terlebih dahulu, sedangkan yang dibuat oleh Nadia itu mengerjakan memulai dari pembagian sehingga A-nya yang hilang, sama artinya kayak eliminasi, mengeliminasi A-nya, jadi sehingga tersisalah R. Nah, di awalnya yang berbeda, tapi di endingnya dia sama dari solusi. Oke, bagus sekali. Beri aplaus dulu buat kelas kita ya. Nah, dari apa yang sudah kita kerjakan sekarang, ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Sekarang perhatikan lagi sekali. Sebelum kita masuk ke tes formatif, Pak ingin kalian mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari tadi
Ya, di sini terdapat beberapa kesimpulan apa yang sudah kalian pelajari tadi. Barisan geometri, kalau kita lihat tadi, contohnya adalah seperti ini. Contoh barisan geometri kalau kalian perhatikan 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Jadi di sini 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan pola yang di bawah. Jangan berpikir dengan perkalian 2 saja. Bisa saja dengan perkalian yang lain. Ini misalnya min 3, 6, min 12, 24 dan seterusnya. Oh, kok tandanya bisa beda? Pokoknya kalau kalian melihat tanda yang beda ini, berarti dia udah pasti geometri. Dengan geometri perkaliannya adalah minus. Nah, setelah dah mengetahui pola itu, kita perhatikan sekarang. Jadi bagaimana rumus geometri? Sama-sama lambangnya UN. Ya, karena kita mencari suku. Di barisan juga aritmatika mencari suku. Jadi suku ke N-nya atau rumus N-nya itu sama dengan A dikali R pangkat N-nya kurangi 1. Kemudian untuk mendapatkan rasio, kita pakai rumusnya R sama dengan UN per UN kurang 1. Yang mana artinya adalah suku di belakang dibagi satu suku di depannya. U100 akan dibagi dengan U99, tinggal kurangin 1 aja. Ya, itulah cara mencari rasio. Jadi tidak harus U2 bagi U1. Ya, pokoknya suku di belakang dibagi suku yang 1 di depannya. Ya, oke. Sampai sejauh ini sudah paham dengan barisan geometri? Sudah ya? Berarti kalau kalian sudah paham, Pak bisa melanjutkan ke tes formatif. Untuk itu silakan keluarkan kertas kalian 1, isi nama, nomor, dan kelas. Pak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya. Dah. Oke, jadi mungkin Pak lihat-lihat dikit tadi hasil kalian. Pak lihat dari pengerjaan kalian semuanya, Pak anggap 80% hasilnya sudah bagus. Jadi Pak anggap kalian sudah memahami kegiatan belajar kita hari ini. Ya, bagus sekali buat kelas 10 BH5. Tepuk tangan dulu. Pak juga melihat dari hasil diskusi kelompok kalian. Jadi di sini kelompok 1 terlihat cukup aktif. Terus kelompok 2 udah bagus sekali. Kelompok 3 juga sangat aktif. Nah, tapi untuk kegiatan hari ini overall bagus sekali secara menyeluruh. Dan Pak ingin kalian mengerjakan tugas nanti PR-nya. Perhatikan halaman 125 nomor 1 sampai 3 saja ya. Nah, ini dia. Beliau adalah salah satu presiden kita yang sangat terkenal ya, yaitu presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno, di mana dalam salah satu yang pernah beliau sampaikan yaitu seperti ini. Ini untuk anak bangsa ya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Asik kan? Ya. Jadi inilah apa yang sudah disampaikan Insinyur Soekarno. Artinya seberapapun kalian sudah berusaha, yang penting sudah berusaha aja. Masalah jatuh itu masalah belakangan, tapi jatuhnya tidak sekeras saat kalian tidak berusaha. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Tidak ada. Oke, tadi kita mulai dengan doa, maka kita tutup dengan oke, silakan lagi. Sebelum kita pulang, demi keselamatan kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Oke, sampai sejauh ini kita cukupkan pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Made asana. Parama Santi. Om Santi 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 Om.